Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam, Coach. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah saya baik, Coach. Ini sedang sibuk apa Bu Ika? Saya tadi pagi sedang melakukan ujian seperti itu, Coach. Ujian di pondok. Ah, luar biasa sekali ya Bu Ika ya. Alhamdulillah sudah melaksanakan ujian di pondok dan semoga hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bu Ika. Oke Bu Ika, sebentar lagi kita akan melakukan sesi coaching selama 10 menit. Coaching ini akan memfasilitasi Bu Ika untuk lebih memahami dan menghayati profesi guru coach profesional. Apakah Bu Ika berkenan? Ya, Coach. Oke, jika berkenan, apakah Bu Ika sudah siap? Siap, Coach. Oke, terima kasih Bu Ika. Saya mulai ya. Oh, di akhir sesi coaching ini, apa yang Bu Ika inginkan, apa yang Bu Ika ingin lebih pahami sebagai seorang guru coach profesional? Oke. Saya ingin lebih memahami mengenai pengetahuan, pengalaman, dan juga pemaknaan sebagai seorang guru coach profesional, Coach. Oke, eh, kalau saya tidak salah, berarti Bu Ika ingin eh, memiliki pemahaman tentang pengetahuan, kemudian pengalaman dan pemaknaan sebagai seorang guru coach profesional. Seperti itu, Bu Ika. Ya, Coach. Oke. Eh, Pengetahuan apa saja yang Bu Ika perlukan untuk menjadi seorang guru coach profesional? Untuk pengetahuannya, saya harus tahu mengenai diri saya sendiri sebagai seorang coach, kemudian juga mengetahui sebagai seorang klien itu apa saja tanggung jawabnya seperti itu, Coach. Oke. Apakah ada yang lain selain tanggung jawab, Bu Ika? Ya, Coach, kalau sebagai seorang coach itu kan memiliki tanggung jawab atas suasana ketika melaksanakan sesi coaching seperti rasa nyaman, aman, terus penuh penghargaan dan lain sebagainya. Kemudian juga fokus coaching itu untuk klien. Jadi ketika melakukan sesi coaching itu coach harus fokus kepada klien, tidak ada eh, apa ya istilahnya disambi seperti itu. Seorang coach harus fokus pada kliennya, terus juga coach menanyakan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang dapat apa ya menggugah semangat dari seorang klien, coach. Oke. Eh, Berarti pemahaman, pengetahuan yang dimiliki oleh seorang coach menurut Bu Ika itu adalah eh, coach yang bertanggung jawab untuk menciptakan suasana coaching yang aman, nyaman, seperti itu ya Bu Ika. Dan tadi Bu Ika juga menjelaskan bahwa coaching itu merupakan harus fokus memperhatikan dan melayani klien. Seperti itu betul Bu Ika? Oke, apakah masih Ya, ada coach. lagi Bu Ika? Ya, sebenarnya masih ada banyak coach. Salah satunya yaitu coach membantu menemukan dan mempertahankan tujuan klien. Jadi ketika klien menyatakan tujuannya, kita harus mempertahankannya. Ketika tujuan itu sudah smart, kita harus ketika kliennya itu sudah berbicara kemana-mana, kita harus mengingatkan klien lagi mengenai tujuannya, tujuan yang diinginkan seperti itu. Terus juga coach sebagai supporter yang menguatkan klien seperti itu, coach. Coach sendiri juga menyeimbangkan pro klien, jadi harus sama antara klien dengan coachnya. Kemudian juga coach menggunakan kekuatannya yang dimiliki. Jadi nanti segala pengetahuan yang dimiliki coach, skillnya coaching itu berjalan dengan sangat baik seperti itu, coach.
Oke. Artinya banyak sekali yang harus dimiliki, pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang coach ya Bu Ika ya. Oke Bu Ya, Ika. Coach. Pengalaman tadi Bu Ika mengatakan memiliki pengetahuan, memiliki pengalaman, kemudian memiliki pemaknaan. Nah, pengalaman apa yang perlu dimiliki oleh seorang coach profesional, guru coach profesional? Kalau pengalaman itu mungkin pengalaman mengenai sesi coaching, Coach. Jadi coaching itu merupakan memiliki tahapan dan juga tingkatan seperti itu. Coaching juga melibatkan emosi, jadi emosi antara uh, klien lebih utamanya seperti itu. Karena nanti ketika kita menanyakan pertanyaan-pertanyaan nanti akan terbawa oleh suasana klien seperti itu, Coach. Kemudian hubungan antara coaching dan juga coach itu merupakan segala-galanya, jadi harus bisa saling mendukung, harus hadir seperti itu, Coach. Kemudian juga coaching selalu melibatkan suasana, coaching juga membangun suasana bertingkat dan menggabungkan suasana-suasana. Jadi suasana dalam sesi coaching maupun suasana yang nanti akan apa ya dilakukan oleh seorang klien itu suasana yang terbaik seperti itu, Coach. Kemudian juga coaching merupakan percakapan, coaching juga tentang hidup yang penuh gairah dan juga semangat. Coaching adalah proses memfasilitasi klien seperti itu, Coach. Oke, luar biasa. Banyak sekali pengalaman yang nantinya dimiliki oleh seorang guru coach profesional ya Bu Ika ya. Oke Bu Ika, Ya, tadi juga Bu Ika mengatakan seorang guru coach itu memiliki, Bu Ika juga ingin mengetahui ya tentang pemaknaan. Nah, pemaknaan di sini apa yang apa yang perlu Bu Ika miliki sebagai seorang guru coach profesional? oke, kalau pemaknaan mungkin mengenai skill ya, Bu ya. Eh, Selama sesi coaching itu membutuhkan skill, terutama skill dari eh, seorang coach itu harus diasah sebanyak mungkin, skill harus dipraktekkan seperti itu, Bu, agar nanti tujuan dari klien akan apa ya namanya akan dilaksanakan seperti itu, Bu. Terus kemudian coaching membutuhkan banyak latihan, terus coaching yang efektif selalu berpikir strategis, membutuhkan keberanian dan kekuatan untuk melakukan coaching. Dengarkan dengan penuh kehadiran adalah dasar untuk coaching, coach. Terus kemudian percakapan coaching membutuhkan suasana yang riang, bahagia, humor, dan fun. Ada juga memfasilitasi, itu merupakan jantung dari coaching, coach. Semakin banyak praktek, semakin kompeten. Kompetensi tertinggi coaching adalah coaching dan mengaplikasikannya untuk diri sendiri. Fleksibilitas adalah kunci sukses coaching. Jadi coaching itu butuh yang fleksibel seperti itu, coach. Coaching yang efektif terjadi karena coaching yang efektif itu karena prosesnya itu berjalan dengan lancar seperti itu, coach. Skill-skillnya tujuannya juga uh, bisa terlaksana seperti itu. Terus kemudian skill bertanya adalah skill coaching yang premium, coach. Coach yang efektif mampu mendeteksi pola dari seorang klien. Luar biasa sekali. Ternyata eh, skill yang harus dimiliki oleh seorang coach profesional itu sangat banyak sekali dan itu harus dikuasai oleh seorang guru coach profesional. Seperti itu ya Bu Ika. Nggih. Oke Bu Ika, Ya, coach. apa kesimpulan yang dapat diambil dari sesi coaching ini? Oke, sebagai guru coach profesional yang kita sekarang sedang menjalaninya, sedang proses belajar untuk menjadi seorang guru coach profesional, itu membutuhkan
pengetahuan, pengalaman, dan juga pemaknaan. Untuk pengetahuannya itu kita membutuhkan pengetahuan mengenai seorang coach dan juga seorang klien seperti itu coach, sehingga nanti proses coaching berjalan dengan baik dan juga tujuannya bisa tercapai dengan menemukan sumber daya dan juga langkah-langkah yang terbaik seperti itu coach. Kemudian juga ada pengalaman ini mengenai proses coaching selama latihan, selama melaksanakan proses coaching itu merupakan pengalaman dari seorang guru coach profesional. Kemudian juga ada pemaknaan mengenai seorang guru coach profesional, mengenai skill-skill yang harus dimiliki dan juga pemaknaan mengenai skill itu sendiri, coach. Luar biasa sekali, Bu Ika. Bagaimana Bu Ika menerima kesimpulan ini dan menjadikannya bagian dari diri Bu Ika? Oke, cara saya menerimanya, saya eh, paham betul apa itu mengenai guru coach profesional, mengenai langkah-langkahnya yang sudah saya lalui, sehingga saya dapat menerimanya, saya dapat menjalankan amanah ini karena menurut saya ini adalah sebuah amanah coach karena tidak mungkin saya masuk ke dalam pelatihan pelatihan guru coach profesional ini kalau tidak ada hati yang menggerakkan seperti itu coach. Mungkin seperti itu, jadi saya harus melaksanakan ke depan dengan hati seperti itu coach. Luar biasa dengan hati, kata-kata kunci untuk hari ini ya. Apa yang diucapkan oleh Bu Ika itu semuanya perlu dari dalam hati. Apa seperti itu? Benar, betulkah Bu Ika? Apakah betul? Iya coach, iya coach. Bagaimana Bu Ika menghargai sebagai sesuatu yang istimewa? Karena tadi Bu Ika mengatakan semuanya dari dalam hati seperti itu, eh, dan ini merupakan hal yang luar biasa. Bagaimana Bu Ika menghargainya sebagai sesuatu yang istimewa? Oke, karena proses ini juga sudah berjalan seperti itu, Coach. Saya sudah mengalami banyak proses di belakangnya sebelumnya itu, jadi saya mensyukurinya seperti itu, Coach. Saya bersyukur sudah sampai di tahap ini, kemudian saya harus menjalankannya dengan hati. Itu merupakan apa ya? Salah satu cara mengistimewakan proses sampai sini seperti itu, Coach. Oke, cara Bu Ika untuk mengistimewakannya dengan cara melakukannya dari dalam hati. Seperti itu, Bu Ika. Iya, Coach. Sangat, kalau saya bukan mengatakan luar biasa saja ya, ini sangat luar biasa. Melakukannya dari dalam hati, dari hati. Oke, terima kasih Bu Ika. Eh, Semoga sesi coaching ini nanti bermanfaat dan kita bisa bertemu lagi di sesi coaching selanjutnya. Sampai jumpa dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Sama-sama, Wika.